Kita berharap lewat program Tol Laut Bapak Presiden kita tercinta, negara ini poros maritim dunia, tolong Bapak Presiden lihat ke arah kita, ke pelaut wanita Indonesia, berdayakan kita mampu, kita bisa, kita akan berdaya Pak, kita akan buktikan bahwa adik-adik kita para Srikandi IFMA 2016 mampu bersaing di semua tipe kapal, di berapapun besar kapal tersebut. Kemanapun kita diberikan izin untuk berlayar, kita siap. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS Berbagi dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 21 April 2021 yang merupakan Hari Kartini yang setiap tahunnya kita memperingati. Sosok seorang wanita yang sangat luar biasa. Kali ini saya hadirkan ke hadapan Anda, sahabat MS dimanapun Anda berada. Beliau adalah seorang wanita yang super, wanita perkasa, wanita yang sangat luar biasa, yang memulai karirnya dari bawah. Dari mulai kadet, kemudian menjadi mu'alim dan menjadi nakhoda kapal. Saat ini beliau satu-satunya nakhoda kapal perempuan pertama di perusahaan beliau bekerja. Dan saat ini beliau merupakan manajer dari salah satu departemen, yaitu Crew Manning atau Marine Personnel Department. Mari sama-sama kita bincang-bincang dengan sosok yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Kep. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sibuk apa nih sekarang? Ya, sibuk ngurusin kru kali ya, sibuk ngurusin para pelaut. Jadi pelaut ngurusin pelaut Oh sekarang. iya. Kep, Ya, aktivitas Kapten Suwarni seperti apa dalam menjalankan mandat ketika menjadi nakhoda kapal? Buat gambaran kepada pemirsa, kegiatan seorang nakhoda kapal itu seperti apa? ya, terima kasih Pak Muwis atas kesempatannya. Terus terang, kalau ditanya terkait dengan jabatan sebagai nakhoda, ada suka dukanya, mungkin lebih banyak kedukanya sih, karena gender di dunia pelayaran kan masih terasa agak menjadi hal yang sensitif ya. Yes. Seorang wanita memimpin para pria, jangankan di laut Pak, Yeah. jadi di darat saja harus punya kiat-kiat khusus lah. Dan pada saat saya menjalani profesi saya sebagai nakhoda, ya saya lebih mengedepankan bagaimana saya merangkul mereka, Ya. bagaimana saya bisa mengayomi mereka, bukan bagaimana saya harus memerintah mereka. Jadi itu sih Ya. sebenarnya tantangan yang paling berat. Barangkali Kapten, kalau orang umum berpikir apa sih yang dikerjakan seorang kapten di atas kapal ketika di pagi hari, siang hari ataupun sore hari? Oke. Jadi keseharian saya Yes. sebagai seorang nakhoda. Iya. Buat saya sebenarnya kapal itu dunia laut menjadi sebuah dunia yang sangat saya rindukan sampai sekarang. Dan di sana saya merasa kedamaian itu tercipta. Jadi kalau dilihat dari keseharian sebagai nakhoda, yang pastinya saya menjalankan mandat tanggung jawab sesuai dengan regulasi dari baik itu dari flag state-nya kapal, dari regulasi kita negara Indonesia maupun dari kebijakan perusahaan. Tetapi pada saat kesehariannya saya tetap menjalani kehidupan saya seperti para pekerja di darat. Contohnya ibadahnya gitu. Habis sholat subuh saya senangnya tuh keliling kapal mengecek. Jadi berpikir sambil olahraga sambil ngecek kondisi kapal. Terus setelah itu karena saya kebiasaan pada saat sholat subuh saya suka langsung mandi. Terus saya langsung berpakaian rapi ke anjungan, monitor perwira dan kru yang lain yang jaga di 48. Nah, ngecek semua laporan. Setelah itu saya turun, terus ngecek akomodasi, terus sarapan. Habis sarapan mengerjakan laporan lah. Itu. Tapi intinya tidak ada yang terasa sulit sih ya kalau dijalanin. Antara pekerjaan dengan rasa cinta terhadap pekerjaan itu sendiri pasti beda. Baik, Cap, bagaimana awal mula Kapten tertarik untuk menjadi pelaut wanita? Yang pada kenyataannya saat itu para pelaut memang didominasi oleh laki-laki. Ya, sampai sekarang didominasi sama laki-laki. Iya.
saya sebenarnya tidak punya cita-cita jadi pelaut. Karena saya kebetulan atau gimana? Saya dari Aceh nih, dari Aceh. Saya lahir di Aceh, tepatnya di sebuah desa kecil namanya Blangcut. Waktu itu nama kabupatennya itu Aceh Pidi. Sekarang kan jadi Mekar, jadi ada pemekaran jadinya Pidi Jaya. Dulu waktu saya SMA nih, Pak Muklis, satu hari saya nonton berita, ya. Jadi nonton berita saya melihat berita terkait dengan kemunculan sosok nih. Ada sosok nahkoda wanita pertama Indonesia waktu itu. Jadi keingat betul di saya. Bertepatan juga nama beliau itu kan sama dengan nama pejuang emansipasi kita ya, yaitu Kapten Kartini. Dan Ibu kita Kartini. Jadi namanya sama. Namanya sama. Kan? Jadi tanggal 21 April ini kita merayakan Hari Kartini, Hari Emansipasi buat wanita Indonesia. Saya nonton berita terus saya terpukau gitu loh. Kagum karena di berita tersebut dikatakan bahwa beliau kapten nahkoda wanita pertama mengambil kapal ke Jerman waktu itu. Nah, di hati saya langsung begini, wah ini keren nih gitu kan. Ditambahkan sosok idola saya sebenarnya untuk pahlawan wanitanya itu Laksamana Malahayati. Dari kecil saya senang sejarah beliau karena seperti yang kita tahu beliau mengalahkan jenderal Belanda, duel di geladak kapal itu, duel tangan kosong, terus memimpin 2000 pasukan Inang Balek. Mungkin kawan-kawan di yang nonton ini nggak tahu Inang Balek, saya jelaskan sedikit. Inang Balek itu janda bahasanya. Nah, itu menjadi sebuah motivasi buat saya bergumam, hari ini saya melihat ada nahkoda wanita pertama Indonesia. Wah, luar biasa ya. Someday saya ingin menjadi nahkoda wanita pertama dari Aceh gitu kan. Dan terkabulkan ya. Terkabulkan. Jadi setelah selesai SMA, saya sebenarnya sudah lulus di Aceh di teknik kimia. Tetapi karena ada sedikit masalah gitu ya, yang orang tua saya memang tidak mengizinkan. Akhirnya pada saat itu ada pembukaan sekolah maritim di Aceh, dan om saya, bukan saya nih Pak Muklis, om saya mendaftarkan saya. Beliau menawarkan saya ke PIP Makassar waktu itu. Saya bilang nggak mau, jauh banget. Ternyata malah ke Jakarta kan. Nah, nyampe di Jakarta, 3 orang kajur waktu itu, dosen saya yang pertama kajur nautik ya, terus teknik sama KPN memanggil saya secara khusus. Beliau menyayangkan karena pada saat itu saya ngambilnya KPN Pak Muklis. Jadi jurusan darat. Karena orang tua kan kita kan awam ya. Orang Aceh awam loh, masalah maritim pelayaran tuh awam banget di masa itu. Apalagi seorang wanita begitu ya. Dan image pelaut kan, mohon maaf ya, tanda kutip. Betul ya. So saya dipanggil, jadi saya ingat sekali almarhum Kapten Bustama Arab mengatakan ke saya begini, "Nak, kenapa kamu ngambil KPN?" kata. Alasan saya simpel aja, secara gamblang saya bilang saya ingin bekerja di darat, di pelabuhan. Jadi beliau bertiga tuh sepakat mencoba mempengaruhi pikiran saya untuk merubah jurusan yang saya ambil dari KPN untuk ke nautik dengan dasar bahwa nilai eksakta saya tuh bagus. Terus beliau menyarankan, yang memberikan motivasi lah agar saya bisa meneruskan perjuangan nenek moyang kita, Laksamana Malahayati. Karena dari Aceh kan belum pernah ada pelaut wanita. So akhirnya saya sampaikan ke beliau, saya takut tidak mampu karena waktu itu untuk nautik itu lumayan ya, 23 kalau nggak salah ingat saya tuh untuk ujian. Dan semua pelajaran itu kan banyak yang baru gitu loh, bukan dari SMA. Tapi keputusan saya pindah ke nautik dengan janji beliau bertiga kalau saya nggak mampu di semester 2 saya naik ke KPN juga. Jadi itu sih, dan alhamdulillah sih itu merupakan pilihan yang terbaik, walaupun 1 tahun saya nggak ditegur sama orang tua. 1 tahun, jadi saya pulang didiemin. Mama saya nangis terus gara-gara ngambil laut. Dan saya tidak berani cerita. Yang cerita itu kawan-kawan yang ke Aceh, ke rumah, terus bercerita bahwa seorang suar akan menjadi pelaut. Pada saat saya pulang, mama saya shock, nggak mau teguran, padahal rumah saya tuh hangat banget gitu ya, kayak kasih sayang, tapi di meja makan pun kami nggak saling ngobrol. Sampai begitunya ya? Iya, itu beratnya seorang informasi yang salah barangkali. Beratnya orang tua kan, karena tidak ada yang memberikan pemahaman. Jadi mindsetnya orang tua saya bahwa menjadi pelaut itu, satu, kamu tidak mencintai orang tuamu lagi karena dunia laut akan bakal pulang kembali. Yang kedua, image pelaut itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah om saya pulang, yang salah satu pelaut, memberikan masukan
dari kacamata orang tua, akhirnya mama dan abu saya tuh setuju dengan berat hati gitu loh. Baik Ya. Kapten. Ya. Ini bagaimana sepak terjang perempuan Indonesia dalam transportasi laut? Sepak terjang wanita Indonesia mungkin secara umum saya kurang bisa memberikan gambaran ya. Tapi secara khusus saya melihat ke arah pelaut wanita dalam mengisi gitu loh, berkontribusi untuk kemajuan dunia transportasi laut Indonesia itu saya rasa luar biasa, Pak Mukhlis. Hanya jarang terekspos. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kawan-kawan saya yang bahkan kawan-kawan seperjuangan ya, ada yang Master Marine Engineer wanita. Nanti Pak Mukhlis itulah wawancara beliau. Dan kapan-kapan ya, boleh. Dan beliau salah satu mentor yang membuat Suar tuh bisa seperti sekarang. Oh, luar biasa. Beliau sekarang ke SOP di Belawan. Terus ada lagi sahabat sekaligus, karena kami bergaul pelaut wanita ini seperti adik kakak. Kenapa kita seperti adik kakak? Karena ya kita saling membela, saling memperjuangkan. Ada kapten wanita pertama Indonesia yang berkiprah di benua Amerika, di kapal surveinya Amerika. Oh iya. Terus ada kapten wanita pertama di Malaysia, ada pelaut wanita pertama di offshore, ada kapten wanita pertama di offshore, ada mualim satu pertama di kapal tanker yang VLCC gitu. Jadi saya rasa pelaut wanita ini kemampuannya nggak boleh dianggap enteng ya, nggak boleh dipandang remeh, karena kontribusi kami harusnya diakui loh. Oh iyalah. Iya. Jadi jangan setiap tanggal 21 semua teriak Hari Kartini, Hari Emansipasi, sementara implementasinya kami tidak merasakan itu gitu. Untuk pelaut wanita ya, tapi memang tidak semua perusahaan sih tidak mengakui kita. Contohnya perusahaan di mana saya berkarya, di mana saya diterima sebagaimana layaknya keluarga besar, Samudra Indonesia itu welcome banget sama pelaut wanita, dan di Samudra Indonesia tidak ada yang namanya diskriminasi gender, strata atau sara suku, nggak ada. Di sana semuanya transparan, fairly, dan semua diberikan kesempatan yang sangat luas tanpa memandang apakah kamu pelaut wanita atau pelaut laki-laki, sama. Jadi kenapa saya memilih berkarir untuk menjadi seseorang yang masuk di dunia transportasi, yang dulu berkiprah sebagai pelaut, sekarang mengurusi pelaut, dan memilih Samudra Indonesia, karena Samudra Indonesia di mata saya perusahaan yang sangat luar biasa dalam hal memperlakukan karyawannya ya the best banget. Tapi terkait dengan emansipasi, ini perusahaan bukan perusahaan berteori tentang emansipasi, tapi benar-benar secara implementasi kita tidak dibedakan, semua sama, baik karir, jabatan, segala macam sama. Atau barangkali saya potong sedikit, Kapten. Punya pengalaman pribadi tidak ketika jadi kadet, kemudian jadi mualim, diperlakukan dengan bagaimana? Tidak semestinya. Iya. Alhamdulillah tidak. Saya kadet di Samudra Indonesia, dan di sana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita layaknya seperti sebuah keluarga besar. Saya ngerasa terlindungi, saya malah ngerasa lebih aman di kapal ketimbang di darat. Saya saya pribadi. Saya yang tadi, mohon maaf saya garis bawahi tadi, bukan berarti saya tidak mengizinkan anak saya yang perempuan untuk ke laut, tetapi dengan syarat gitu. Boleh kamu jadi pelaut asalkan kamu harus memenuhi beberapa syarat gitu. Kriterianya harus begini, kamu karakternya harus kuat, terus imanmu kan segala macam gitu. Jadi kalau untuk wanita Aceh secara pribadi, saya sangat mendukung kalau mereka turun ikut menjadi bagian dari para pekerja maritim ini.